Sesaat ia teringat Bibi Zhou merupakan pelayan dari kerajaan Tianyu milik Ermeng. Ia pun berniat mencarinya. Dengan begitu, Bibi Zhou bisa membawa mereka bertemu dengan Ermeng. Sementara itu, Ermeng telah kembali ke kerajaan Tianyu, yang ternyata ia adalah anak kedua dari sang raja. Lalu kakak pertamanya, yaitu Bambang, datang menemuinya. Lalu ia pun pura-pura lemah dan bodoh saat bertemu dengan Bambang. Di sini, Bambang hanya berpesan kepada adiknya ini untuk tidak usah mengurusi masalah kerajaan. Cukup diam dan bermain saja. Segala urusan kerajaan Tianyu akan ia yang urus. Ermeng yang mendengarkannya tentu saja mengikuti perintah dari sang kakak. 年前你主动请封西南，近水楼台先。接住，弟弟当然知道，皇兄最疼我了。你就待一天啊？我一定来。 Singkat cerita, Cuan bersama Bai telah tiba di kerajaan Tianyu. Saat membeli cemilan, sesaat uang milik Bai dicuri oleh seorang anak kecil. Lantas mereka pun mengejarnya. Anak kecil itu pun kembali kepada orang tuanya dan terlihat segerombolan pengemis berada di sana. Dari sinilah Cuan akhirnya tahu mereka ini merupakan warga penduduk kerajaan Swallow yang dipekerjakan secara paksa tanpa dibayar oleh kerajaan Tianyu. Mereka pun meminta maaf kepada Cuan atas apa yang telah diperbuat oleh anak kecil barusan. Merasa kasihan melihatnya, Cuan justru tidak jadi mengambil uang tersebut dan memberikan kepada mereka. Sebab bagaimanapun juga mereka semuanya ini merupakan warganya. Secara diam-diam, Cuan bersama Bai memasuki sebuah kamar untuk menyandera Bibi Zhou, yang lalu diikat dan mereka siksa. Dari sinilah Bibi Zhou mengatakan Ermeng adalah putra mahkota kedua dari kerajaan Tianyu. Mendengarkan hal tersebut, Cuan dan Bai segera memantau pergerakan Ermeng. Terlihat Ermeng mendatangi rumah judi, sedangkan mereka berdua berjaga di luar sebab tidak bisa masuk ke dalam dan harus mencari sebuah cara agar bisa mendekatinya. Ermeng lalu bermain sabung ayam yang ternyata itu hanyalah pengalihan saja. Secara diam-diam, ia memasuki ruangan rahasia di tempat tersebut tanpa disadari oleh orang-orang. Di waktu bersamaan, Bambang sedang berdiskusi dengan patung iblis yang meminta Bambang untuk berhati-hati terhadap adiknya. Karena sepenglihatannya, Ermeng bukan pria biasa. Meskipun terlihat cupu dan culun, sang iblis curiga ada sesuatu hal yang sedang direncanakan olehnya. Siapa sangka, di bawah tanah tempat rumah judi tersebut, Ermeng secara diam-diam memiliki banyak pengikut. Dan pengikutnya itu menunjukkan sebuah iblis yang berhasil mereka tangkap, yang dimana Ermeng ingin menguji lampu spiritual. Ia pun lantas menyerap energi dari iblis tersebut ke dalam lampu spiritual itu. Di sini ia berencana menyingkirkan Bambang kakaknya supaya ia bisa menjadi satu-satunya penerus kerajaan Tianyu. Sementara itu, Zichen bersama Xuanzu telah tiba di wilayah selatan. Xuanzu akhirnya bisa bertemu kembali dengan sang ibu yang sebelumnya diselamatkan oleh Jenderal Zhu, ayahnya Zichen.
Di malam hari, Chuan mengubah wajah Bai agar semirip mungkin dengan Bibi Zhou, supaya ia bisa mendekati Ermeng. Sesaat, Juyun melihat tingkah lakunya menggunakan cermin ajaib yang terhubung langsung kepada Bai. Setelah itu, Bai yang kini berubah seperti Bibi Zhou lalu memasuki istana. Siapa sangka hal tersebut berhasil dan semua pasukan beserta pelayan memberikan hormat kepadanya. Lalu ia pun masuk ke dalam kamar milik Ermeng dan mencari lampu spiritual. Tak lama kemudian, Ermeng datang ke sana. Alhasil, Bai menjadi salah tingkah. Takut identitasnya akan ketahuan. Di sini, Ermeng sudah tahu kalau di hadapannya saat ini bukanlah Bibi Zhou yang asli. Lantas ia pun dijebak dan disuruh untuk membuka sebuah kotak di atas meja. Setelah dibuka, tubuhnya langsung terikat dan wajah Bai berubah ke bentuk seperti semula. Juyun yang melihat itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Lalu, Bai segera disembunyikan olehnya karena terdengar Bambang datang ke kediamannya. Ia pun segera keluar untuk menyambut kakaknya. Di malam hari, Chuan secara diam-diam pergi memasuki istana sebab ia merasa khawatir melihat Bai yang belum kunjung kembali. Tanpa sengaja, ia melihat Bambang yang berada di kamarnya. Dendamnya pun semakin meluap saat melihatnya. Bodohnya di sini, keberadaannya itu ketahuan. Bambang segera mengejar. Di saat Bambang hampir melepaskan anak panah, Chuan diselamatkan oleh Ermeng dan dibawa bersembunyi. Linta. Untuk menutupi semuanya ini, Ermeng lalu berpura-pura berkelahi dengan penjahat yang dikejar oleh Bambang sebelumnya. Dan ia pun melumpuhkan penjahat itu. Tanpa Bambang sadar, penjahat tadi merupakan anak buah dari Ermeng. Syukurnya Bambang tidak curiga akan hal tersebut. Setelah situasi terasa aman, Chuan dibawa keluar kembali. Dan disinilah Chuan tidak menyangka pria bodoh dan idiot selama ini merupakan putra mahkota kerajaan Tianyu. Di sana Ermeng menjelaskan ia tahu kerajaan miliknya telah menghancurkan kerajaan Swallow. Namun tidak semua orang-orang di kerajaan Tianyu jahat. Salah satunya adalah dirinya. Ia mengambil lampu spiritual itu supaya Bambang kakaknya tidak memilikinya. Sebab apabila itu sampai terjadi, maka kehancuran akan tiba. Yang dimana hal tersebut yang tidak ia inginkan. Lalu Chuan dipertemukan dengan Bai yang masih pingsan. Dan Ermeng berkata ia akan mengeluarkan mereka agar selamat. Singkatnya, mereka berdua pun menyamar menjadi salah satu penari supaya bisa keluar dari istana. Setelah berhasil keluar, Chuan melihat warga dari kerajaannya dimasukkan ke dalam penjara. Yang dimana Bambang saat ini hendak membersihkan semua warga dari kerajaan Swallow yang tersisa. Menurut informasi dari salah satu warga di sana, mereka yang ditangkap itu akan dinikahkan dengan bangsa iblis oleh Bambang. Mendengarkan hal tersebut, Chuan berniat mengikuti rombongan pasukan itu agar bisa menyelamatkan warganya. Saat di malam hari, Chuan secara diam-diam menyelinap masuk ke dalam base camp para pasukan untuk menyelamatkan warganya. Dari kejauhan, Ermeng melihat dan menjadi sangat khawatir. Ternyata ia saat ini berencana membunuh kakaknya sendiri agar bisa membebaskan warga di sana. Terlihat Chuan gagal menjalankan misinya. Ia pun lantas dikepung pasukan musuh.
Sesaat, Bai berubah bentuk menjadi cermin ajaib dan berhasil mengalahkan semua pasukan di sana. Warga yang disandera dengan cepat dibebaskan dan diteleportasi dari sana. Bambang yang melihat itu segera menyerang Cuan. Dari dalam cermin, Juyun melempar sebuah pedang ke arahnya. Bambang yang tertarik kepada Juyun lantas memasuki cermin itu untuk melawannya. Tentu saja Juyun dengan mudah mengalahkan Bambang. Juyun keluar dan membawa Cuan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Ermeng melihat kakaknya pingsan dan ia pun hendak memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Namun sebelum itu, ia menggunakan lampu spiritual untuk menyerap energi iblis yang berada di tubuh Bambang. Siapa sangka energi iblis itu terlalu kuat sehingga lampu spiritual menjadi hancur. Di saat ia ingin mengecek apakah kakaknya sudah mati atau belum, seketika Bambang langsung terbangun. Lantas ia bertanya apa yang dilakukannya saat ini. Ermeng menjawab kedatangannya untuk membantu Bambang yang terlihat pingsan di sana. Tanpa berkata apa-apa, Bambang lalu pergi. Dari sinilah Ermeng menyadari lampu spiritual yang ia miliki merupakan yang palsu dan yang asli pasti masih di tangan Dewa Juyun. Saat berada di pasar, Juyun membelikannya sebuah topeng. Namun Cuan terus bertanya kemana saja ia selama ini. Sebab ia merasa khawatir kepadanya yang dikira sudah tewas terbunuh. Juyun lantas tertawa, Cuan selama ini sedang mengkhawatirkannya. Setelah itu mereka pun menyewa penginapan. Karena uang mereka tidak cukup untuk menyewa 2 kamar, terpaksa hanya 1 kamar saja yang bisa mereka sewa. Saat berada di kamar, Juyun menjelaskan lampu spiritual yang dicuri oleh Cuan waktu itu adalah yang palsu dan yang asli masih ia simpan. Lantas, Cuan segera memintanya sebab ia membutuhkannya saat ini. Namun, Juyun menolak sebab ia saat ini masih terluka. Lampu spiritual dengan tubuhnya saling terhubung. Apabila diambil oleh Cuan, maka ia tidak akan bisa sembuh. Juyun berjanji akan meminjamkannya, namun dengan satu syarat. Cuan harus merawat lukanya terlebih dahulu sampai ia sembuh. Setelahnya, mereka lanjut jalan-jalan sambil membeli makanan dan melihat pertunjukan cerita yang dibawakan oleh seorang warga. Tanpa sengaja, Cuan merusak cerita tersebut yang membuat para warga menjadi marah dan mengejar mereka. Alhasil, Juyun bersama Cuan segera kabur untuk bersembunyi. Dari sinilah hubungan mereka berdua semakin dekat satu sama lain dan sesaat Juyun hampir saja menciumnya. Namun gagal dikarenakan Cuan kelaparan dan ingin makan. Saat sedang makan, Juyun sedikit kesal sebab melihat nafsu makannya yang begitu sangat besar, padahal ia seorang wanita. Lalu datanglah pengemis yang meminta sedikit uang kepada mereka. Diketahui pengemis tersebut berasal dari warga kerajaan Swallow. Mendengarkan hal itu, Cuan merasa iba melihatnya. Juyun segera memberikan uang kepada pengemis tersebut. Sementara di tempat lain, Bambang bertemu dengan seorang pria tua. Dan di sana, mereka membahas tentang Dewa Juyun yang turun ke bumi dan merusak rencana mereka. Pria tua itu yakin lampu spiritual berada dengannya. Satu-satunya cara adalah mereka bisa mencoba memanggil roh iblis yang berada di dalam lampu spiritual. Dengan begitu, Juyun akan hilang kendali.
Hal itu pun segera dilakukan oleh pria tua tersebut dan terlihat Juyun yang sedang tidur seketika merasakan kekuatan iblis di tubuhnya kembali keluar. Takut terjadi apa-apa kepada Cuan, ia pun memilih pergi dan hal itu disadari oleh Cuan yang segera mengikutinya dari belakang. Setelah Juyun berhasil meredakan kekuatan iblis di tubuhnya, ia pun menyadari akan kehadiran Cuan dan segera menemuinya. Di sana Cuan terus memaksa ia untuk meminjamkan lampu spiritual tersebut. Juyun terus mengeles dan nanti ia akan meminjamkannya, namun tidak sekarang sebab waktunya belum tepat. Juyun lalu mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Dan sesekali saat di perjalanan, Cuan bersenda gurau kepadanya. Setelah tiba di atas bukit yang sangat tinggi, Juyun menunjukkan bintang yang sangat indah apabila melihatnya dari sana. Sesaat, Cuan meminta ia menceritakan tentang dirinya. Juyun lalu bercerita ia adalah dewa takdir yang dapat mengubah takdir seseorang yang sesuai ia kehendaki. Selama hidup beratus tahun lamanya, Juyun selalu merasa kesepian. Sehingga pada suatu ketika, ia melihat seorang wanita pejuang yang rela mengorbankan hidupnya demi sebuah kerajaan. Dari sinilah ia melukis wanita tersebut dan berjanji akan mengubah takdirnya agar tetap hidup supaya ia bisa mendekatinya. Sebab takdir wanita itu sebenarnya sudah harus mati. Cuan lalu bertanya apakah wanita itu adalah dirinya. Juyun membenarkan perkataannya. Ia pun segera menyatakan perasaannya dan seketika Cuan menjadi salah tingkah. Saat kembali, Juyun mengakui sebenarnya lampu spiritual itu selama ini berada di tubuhnya. Dan semenjak Cuan datang ke Gunung Dewa, ia sudah tahu kalau dirinya berniat mencuri lampu spiritual. Maka dari itu sejak awal lampu tersebut sudah ia tukar dengan yang palsu. Hal itu ia lakukan supaya Cuan tetap selamat. Juyun saat ini hanya ingin Cuan hidup tenang dan bahagia dan melupakan semua masa lalunya. Mendengarkan hal tersebut, Cuan menjadi marah. Ia hampir mati untuk bisa mendapatkan lampu spiritual. Ternyata selama ini berada di tubuhnya. Lantas, ia pun mengeluarkan kertas sihir untuk menyerang. Namun di sini, Juyun tidak menghindar, sehingga terluka. Alhasil, Cuan menjadi panik. Di sana, Juyun mengatakan ia tidak bisa menyerahkan lampu spiritual sebab barang tersebut bagian dari hidupnya. Apabila Cuan masih memaksa, silahkan saja bunuh dirinya untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Dan setelah itu, Juyun tidak sadarkan diri. Cuan segera memeluknya dan menjadi merasa bersalah. Singkat cerita, setelah Juyun terbangun, ia pun melihatnya berada di sisinya. Di saat ia hendak mencium, sayangnya Cuan terbangun. Dari sinilah Juyun mulai mengerjainya, mulai dari meminta diambilkan selimut, dibuatkan air panas, dibelikan buah-buahan, dan lain sebagainya. Tentu saja Cuan sadar kalau dirinya sedang dipermainkan. Namun karena ia bersalah, semua kemauan Juyun harus ia penuhi. Di malam hari, Juyun mencoba meredakan kekuatan iblis di tubuhnya. Dan sesaat ia menyadari di luar terdapat roh iblis yang datang mengganggunya. Hal itulah yang membuatnya curiga pasti terdapat seseorang yang telah melakukan semuanya ini supaya kekuatannya bangkit dan hilang kendali. Lalu ia pun pergi mandi dan memanggil Cuan untuk mengambilkan pakaian untuknya.
Cuan segera mengambilkan dan masuk ke dalam. Seketika, Juyun langsung menciumnya di sana. Cuan lantas tersenyum. Setelah itu, mereka pun minum bersama untuk merayakan hari jadian mereka. Juyun meminum arak sampai mabuk hingga tak sadarkan diri. Siapa sangka, Cuan ternyata telah mencampurkan obat racun ke dalam minuman itu supaya Juyun menjadi pingsan. Ia terpaksa melakukannya supaya bisa mencuri lampu spiritual di tubuh Juyun. Setelah berhasil mendapatkannya, ia pun meminta maaf sambil meletakkan sebuah kertas boneka sihir di sana untuk merawat Juyun. Setelah itu, ia pun menciumnya dan pergi dari sana. Lalu ia pergi ke sebuah makam dan memberikan darahnya kepada lampu spiritual sebagai perjanjian darah yang merupakan salah satu ritualnya. Mulai dari sinilah ia akan membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuh orang tuanya beserta kehancuran kerajaan Swallow. Keesokan paginya, ia menggali sebuah makam dan menemukan sebuah panah. Sesaat, seorang wanita menghampirinya. Ia bernama Xiaoling, jelmaan dari pohon bunga persik yang ditanam oleh gurunya Cuan di saat dulu. Melihatnya di sana, Cuan meminta Xiaoling untuk menemui temannya di sebuah penginapan dan merawat luka temannya itu, sebab ia belum bisa kembali. Orang tersebut bernama Juyun. Xiaoling bersedia melakukannya dan ia pun segera pergi. Sesaat terdapat iblis yang mencoba menyerang. Cuan segera membunuh iblis tersebut dan seketika ia langsung menyerap roh iblis itu ke dalam tubuhnya. Sementara itu, Juyun akhirnya terbangun dan Mei San telah berada di sana untuk menjaganya. Ia sadar lampu spiritual telah menghilang. Lantas ia pun hendak pergi mencari keberadaan Cuan, namun Mei San segera menghentikannya. Sebab percuma ia melakukan itu. Mau dicari kemanapun akan sulit menemukan keberadaan Cuan. Juyun dipinta untuk menunggu sebab apabila Cuan menggunakan kekuatan dari lampu spiritual maka nantinya keberadaannya pasti akan ketahuan. Di saat itulah mereka bisa menemukannya dan mengambil kembali lampu tersebut. Saat di malam hari, pria tua yang bersama dengan Bambang selama ini selalu mengirim roh iblis untuk mendeteksi Juyun dan lampu spiritual. Karena ia tidak tahu lampu spiritual saat ini sudah tidak bersama dengan Juyun lagi, pria tua itu pun merasa bingung sebab ia sudah tidak bisa merasakan keberadaan Juyun. 用秘术，不过我能感觉到他的心思很。 Sedangkan Cuan kembali ke rumah gurunya dan di sana ia mengingat kenangan indah di saat ia sedang diajari bela diri dan teknik sihir dari sang guru yang kini sudah tiada. Lalu di saat ia berlatih memanah, Xiaoling datang kembali menemuinya dan menunjukkan kertas sihir milik Cuan yang tadi malam ia letakkan di dekat Juyun. Xiaoling berkata, Juyun sudah tidak berada di penginapan itu lagi. 会不是这里要随你到天涯海角？谁让他喜欢？而且这个世界上怎么可能？ Di tempat lain, Zichen sedang memainkan kecapi untuk mengiringi musik agar Xuanzu bisa menari dengan indah. Di sana, ayahnya Zichen dan ibunya Xuanzu juga berada di sana. Cuan ternyata juga berada di tempat itu dan berlari sekencang mungkin. Setelah selesai memainkan kecapi tanpa berbicara apapun, Zichen lalu pergi dari sana. Yang ternyata acara tersebut merupakan acara perjodohan dirinya dengan Xuanzu. Yang sebenarnya Zichen tidak menginginkan hal tersebut.
Setelah itu, Cuan sudah bersiap untuk membunuh Jenderal Zhu. Menggunakan panah sihir tidak terlihat. Ia adalah orang pertama yang hendak dibunuh sebab telah mengkhianati kerajaan Swallow, penyebab terbunuhnya kedua orang tuanya Cuan. Tanpa ragu, ia pun melepaskan anak panah dan seketika Jenderal Zhu tewas di tempat. Semua orang di sana pun menjadi panik. Zichen yang merasakan ada yang tidak beres segera kembali dan mendapati ayahnya telah tewas terbunuh. Terlihat roh iblis yang bersemayam di tubuh Jenderal Zhu terbang melayang dan masuk ke dalam lampu spiritual. Di malam harinya, upacara pemakaman dimulai. Zichen sangat terpukul atas kematian ayahnya, namun ia saat ini tidak mengetahui siapa pelakunya. Zichen hanya bisa menahan rasa sedih dan kesalnya itu dengan menggigit tangannya sendiri. Keesokan harinya, Xuanzhu bersama sang ibu pergi untuk membeli kain. Di sini ibunya sudah mengurungkan niat untuk menjodohkan anaknya ini kepada Zichen, sebab Jenderal Zhu telah meninggal. Sesaat, Ermeng, putra mahkota kerajaan Tianyu, lewat di hadapan mereka. Sang ibu yang melihatnya sangat tertarik dan membayangkan apabila Xuanzhu bisa menikah dengannya, maka hidup mereka akan bergelimangan harta dan tidak menjadi orang susah lagi. Sementara itu, Cuan saat ini bekerja sebagai pengantar makanan. Ia pun mengantar makanan tersebut di sebuah tempat. Lalu setelahnya, secara diam-diam ia pun masuk ke dalam. Di waktu bersamaan, Bambang dihampiri oleh seorang menteri baru yang ternyata ia adalah Zichen yang memilih bekerja untuk kerajaan Tianyu, menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal. Di sana, Bambang bertanya bagaimana kedua matanya bisa sembuh, karena setahunya ia kemarin telah buta. Zichen menjelaskan, Xuanzhu membawanya pergi ke Gunung Dewa untuk menyembuhkan kedua matanya. Dan setelah itu, Gunung Dewa diserang oleh Raja Naga Sungai Putih. Beruntungnya ia bersama Xuanzhu berhasil selamat. Mendengarkan hal itu, Bambang besok pagi akan pergi ke sebuah tempat dan mengajak Zichen untuk ikut bersamanya. Ia juga memintanya untuk membawa Xuanzhu. Zichen siap melaksanakan. Di malam hari, Zichen pergi ke rumah Xuanzhu dan di sana Xuanzhu buang muka sebab kecewa kepadanya yang memilih bekerja untuk kerajaan Tianyu yang jelas-jelas telah menghancurkan kerajaan Swallow mereka. Zichen lalu menemui ibunya Xuanzhu untuk mengabarkan kalau Bambang mengajaknya pergi esok hari. 真的？也劳烦夫人通知。那我马上告诉他。不会的，他最近心里有气。 Sementara itu, Cuan yang ternyata secara diam-diam membuat sketsa gambar hasil dari pengamatannya tadi siang. Belum diketahui apa yang sedang ia rencanakan. Lalu, bos tempatnya bekerja datang menghampiri. Melihatnya rajin bekerja, pandai memasak, dan umurnya sudah dewasa, bosnya di sana menyuruhnya menikah. Cuan menolak hal tersebut sebab ia sudah memiliki seorang kekasih, yaitu Pangeran Qi. Pria yang jago dalam melukis saat kerajaan Swallow masih ada. Saat ini ia bekerja untuk mengumpulkan uang agar bisa menikah. Bosnya di sana tidak menyangka Cuan ternyata kekasih dari Pangeran Qi yang terkenal itu, dan mereka pun juga penggemar dari Pangeran Qi dan menyukai semua lukisannya. Singkat cerita, Xuanzhu akhirnya bertemu dengan Bambang. Jelas di sana, Bambang seperti menyukainya. Sesaat, ibunya Xuanzhu memberikan hadiah kepada Bambang sebuah lukisan yang sempat viral dan lukisan tersebut dilukis oleh seseorang yang bernama Pangeran Qi.
Lantas Bambang bertanya siapa orang tersebut. Dijelaskanlah Pangeran Qi merupakan seorang pria yang jago dalam melukis dan bermain kecapi. Ia selalu menggunakan topeng sehingga semua orang belum pernah melihat wajahnya. Sesaat Bambang langsung teringat di saat ia menyerang kerajaan Swallow, Dewa Juyun juga menggunakan kecapi sebagai senjatanya untuk menyerang dirinya bersama pasukan. Sementara itu, Juyun saat ini menyamar menggunakan topeng dan kembali menggunakan identitas sebagai Pangeran Qi. Ia pun melukis wajah seorang wanita untuk bisa mendapatkan uang. Setelah selesai, wanita itu pun terkesima akan lukisannya. Lalu ia pun keluar dan terlihat banyak sekali wanita yang sedang mengantri untuk dilukis juga. Dan secara kebetulan, Chuan berada di sana. Sesaat, Zichen bersama pasukannya datang ke kediaman Pangeran Qi. Chuan segera bersembunyi di balik kudanya. Di sana, Juyun mendapatkan informasi dari anak kecil pelayannya yang mengabarkan putra mahkota kerajaan Tianyu yang tak lain adalah Bambang telah datang. Juyun segera bersiap menyambut kedatangannya. Setelah Bambang masuk ke dalam, ia pun dipersilahkan duduk. Bambang tanpa basa-basi ingin mengajak Pangeran Qi berteman dengannya dan ia akan mengajaknya tinggal di istana sebab melihat bakat yang dimilikinya sangat membuat Bambang tertarik. Tentu saja Pangeran Qi dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Namun sebelum itu Bambang meminta satu hal kepadanya, yaitu ingin melihat wajah dari Pangeran Qi secara langsung. Karena bagaimana mungkin kalau mereka berteman namun ia tidak menunjukkan wajahnya. Dengan segera, Pangeran Qi melepaskan topengnya dan ia pun mengubah wajahnya menjadi Meisan. Melihat hal tersebut, Bambang akhirnya tidak jadi mencurigainya karena wajahnya jauh berbeda. Oleh karena itu, Pangeran Qi dipinta mengemasi barang-barangnya dan akan tinggal di istana mulai hari ini. 给您赔。是是是。 Setelah itu, di saat Bambang hendak pergi dari kejauhan, Chuan bersiap membunuhnya. Namun sayang, hal itu gagal karena anak kecil pelayan milik Juyun datang menghampirinya. Ternyata anak kecil tersebut adalah Juyun yang sengaja melakukan itu supaya Chuan tidak membunuh Bambang. Bukan karena ia melarangnya, namun ia tidak ingin Chuan menjadi seorang pembunuh. Di sana, Meisan bertanya kenapa ia tidak segera mengambil lampu spiritual. Juyun menjawab hal itu tidak bisa ia lakukan sebab ia merasa lampu spiritual sudah bersatu dengan tubuh Chuan dan pastinya Chuan telah menjual jiwanya untuk lampu spiritual. Apabila ia mengambilnya secara paksa akan membuat Chuan akan mati. Di malam hari, Bambang kembali menemui pria tua tersebut sambil memberitahukan Pangeran Qi bukanlah Juyun dan ia telah memeriksanya tadi siang. Lalu sesaat pria tua itu mengingat masa lalunya yang ternyata ia adalah Raja Iblis yang dimana kekuatannya diserap dan dimasukkan ke dalam lampu spiritual oleh seorang master. Dan master ini adalah gurunya Juyun di saat dulu. Keesokan paginya, Zichen memberikan laporan kepada Bambang kalau 22 wanita sudah dipersiapkan, yang dimana para wanita ini akan dipilih oleh Bambang untuk menjadi selirnya. Dan nanti para wanita itu akan mengikuti seleksi menari, yang terpilih akan menjadi selirnya. Sedangkan di tempat lain, semua warga dihebohkan dengan kedatangan Pangeran Qi. Warga berbondong-bondong mendekatinya hanya untuk bisa memegang tangannya saja. Setelah itu, bosnya Chuan di saat kembali menjadi kesal sebab ia gagal memegang tangan Pangeran Qi karena ia selama ini sangat mengidolakannya. Di sini, Chuan merasa seperti mengenal Pangeran Qi tersebut dan tidak asing melihat wajahnya.
Lalu Cuan disuruh mengantar makanan kepada 22 wanita yang nantinya akan dipilih menjadi selirnya Bambang. Cuan saat ini hendak memanfaatkan situasi untuk bisa menjadi salah satu dari mereka. Ia pun lantas memberikan makanan kepada salah satu wanita yang bernama Huji. Dan nantinya Cuan akan menggunakan identitas Huji agar bisa terpilih menjadi selirnya Bambang. Di saat ia kembali, bosnya lagi-lagi menyuruh ia mengantar makanan, bukan untuk pelanggan mereka, melainkan untuk Pangeran Qi. Awalnya Cuan menolak, namun ia tetap dipaksa. Terlihat di sana banyak sekali wanita penggemar dari Pangeran Qi sudah berkumpul dan ingin memberikan makanan juga. Cuan yang tidak peduli memilih pergi dan memakan makanan tersebut. Sesaat Pangeran Qi datang menghampirinya dan mengajaknya masuk ke dalam. Terpaksa Cuan masuk ke dalam dan memberikan makanan bekas ia makan. Tak lama kemudian salah satu menteri yang bernama Tuan Zhou datang menghampirinya. Ia pun bertanya apa yang harus dilakukan kepada wanita di luar sana. Pangeran Qi meminta ia untuk mengusir semua wanita tersebut, sebab ia sudah memiliki pelayan pribadi yang ia cintai. Cuan yang mendengarkan hal tersebut akhirnya sadar Pangeran Qi selama ini adalah Juyun. Setelah itu, Cuan memintanya untuk membuka topeng tersebut. Setelah dibuka, Juyun lantas memarahinya, sebab Cuan telah membiusnya dan mencuri lampu spiritual. Terlebih lagi, ia meninggalkannya sendirian saat di penginapan waktu itu. Di sana, Cuan menjawab ia tidak akan mau mengembalikan lampu spiritual itu dan meminta Juyun untuk tidak usah mengikutinya lagi. Namun di sini, Juyun menolak. Ia akan tetap berada di sisinya kemanapun ia pergi, sebab Cuan pasti akan membutuhkan bantuannya. Sebelum pergi, Cuan menjawab kalau saat ini ia tidak butuh bantuannya. Setelah itu, Cuan pergi menemui Huji dan membuatnya pingsan. Hingga di malam hari, acara pemilihan selir untuk Bambang telah dimulai. Satu persatu wanita menunjukkan kehebatannya dalam menari. 我的离过武器呢。 Tak lama kemudian, Cuan yang menggunakan identitas Huji juga keluar dan menari di sana sambil menggunakan penutup wajah. Tentu saja Juyun yang berada di sana sangat mengenalnya. Setelah seleksi menari selesai, akhirnya terpilih salah satu wanita yang akan menjadi selirnya Bambang, yang tak lain adalah Huji. Singkatnya, Huji dibawa oleh Bambang ke aulanya, dan nanti Bambang akan menikahinya sebagai selir, tanpa ia sadar kalau wanita di depannya itu adalah Cuan. 连我都不能看吗？ 只不过啊，此刻后晋上来了，不知殿下。 Kesempatan itu pun tidak disia-siakan olehnya. Dengan segera, Cuan melepaskan anak panah dan seketika Bambang terkejut, namun ia tidak sempat menghindar. Siapa sangka Bambang tidaklah mati, bahkan ia tidak terluka sedikit pun. Cuan akhirnya hendak dibunuh olehnya. Beruntung datang burung putih yang memberikan kesempatan kepada Cuan kabur dari sana. Lalu Zichen datang ke sana yang diperintah oleh Bambang untuk menangkap wanita tersebut. Setelah Zichen mengejarnya, ia justru tidak jadi menangkapnya, sebab ia tahu wanita di balik cadar itu bukanlah Huji, melainkan Cuan. Ia pun memintanya pergi dan jangan pernah kembali lagi, karena kedepannya ia tidak bisa janji apakah dapat membantunya atau tidak. Ternyata burung putih barusan ulah dari Juyun, sebab ia sudah tahu kalau Cuan pasti akan tertimpa masalah. Keesokan paginya, poster buronan milik wajah Huji terpampang di mading.
Tak lama kemudian, Cuan datang ke sana untuk melihat. Ia pun merasa bersalah, padahal pelakunya adalah dirinya. Saat kembali, bos miliknya segera menarik ia masuk ke dalam, yang ternyata Pangeran Qi telah menunggu. Di sana, Juyun berkata ingin mengambil Cuan untuk menjadi pelayan pribadinya, dan ia pun membayar menggunakan bunga emas kepada bosnya Cuan agar mau melepaskan Cuan dan diberikan kepadanya. Tentu saja bos di sana setuju. Cuan yang menolak tetap dipaksa dan ditarik oleh Juyun untuk ikut bersamanya. Setelah tiba di rumah, Cuan langsung baring dan tidur karena ia sudah terlalu lelah. Melihat hal itu, Juyun membiarkannya beristirahat. Saat di malam hari, Juyun memasakkan makanan untuknya sambil berkata kalau bukan karena dirinya yang mengirim burung putih kemarin malam, mungkin saja Cuan sudah tewas dibunuh oleh Bambang. Dan satu hal lagi, Huji, wanita yang identitasnya digunakan oleh Cuan, telah ia kirim keluar kota. Dan bisa dipastikan Huji keberadaannya saat ini telah aman. Ia pun memperingati Cuan untuk tidak bertindak gegabah, karena Bambang bukan musuh yang mudah ia hadapi. Terlebih lagi saat ini pasti banyak orang yang ingin membunuh Bambang. Cuan hanya perlu menunggu saja. Cepat atau lambat, Bambang akan mati dengan sendirinya. Mendengarkan hal itu, Cuan lalu pergi tanpa mengatakan apa-apa. Ia lalu kepikiran perkataan Juyun kalau banyak orang yang menginginkan Bambang mati. Ternyata ia pergi menemui Ermeng karena satu-satunya orang yang ingin Bambang mati adalah dirinya. Di sana, Cuan menunjukkan lampu spiritual yang asli dan kini berada di tangannya. Bahkan ia sudah menjual jiwanya kepada lampu spiritual tersebut. Saat ini, ia ingin mengajak Ermeng bekerja sama dengannya untuk membunuh Bambang. 这是什么？左上的左相这人蔫儿坏。你可别忘了。 Tentu saja Ermeng setuju sebab ia ingin menghentikan kegilaan kakaknya yang menyembah iblis agar kedepannya di saat ia memimpin kerajaan Tianyu, semua warga bisa hidup damai tanpa harus menyembah iblis lagi. Sesaat Ermeng menceritakan Bambang bukanlah manusia biasa. Di saat itu ia bersama Bambang terlahir di dunia ini dan semua orang takjub sebab Bambang sejak kecil tubuhnya tidak bisa terluka. Hingga umurnya beranjak 15 tahun, ayah mereka memberikan sebuah hadiah berupa pisau kepada Bambang. Lantas Bambang segera menggoresi tangannya. Siapa sangka hal itu membuat tangannya terluka. Namun Bambang segera menyembunyikan tangannya. Namun kejadian itu dilihat langsung oleh Ermeng dan ia pun sadar hari itu bertepatan dengan festival hantu. Bisa dipastikan di saat hari perayaan festival hantu, tubuh Bambang bisa mereka lukai dan 10 hari lagi festival tersebut akan segera tiba. 行了，别说他了。 Akhirnya mereka pun memiliki ide. Ermeng akan mengatur supaya Cuan bisa menjadi pelayan milik ibunya. Dengan begitu, Cuan bisa mendekati Bambang dan membunuhnya di hari perayaan festival hantu. Singkat cerita, Cuan menggunakan pakaian ciri khas pelayan kerajaan Tianyu. Ia juga diajari oleh Ermeng tata cara memberikan hormat bahkan berjalan layaknya seorang pelayan agar ia tidak dicurigai berasal dari kerajaan Swallow. Sementara itu, Pangeran Qi alias Juyun melukis wajah Ibu Suri. Di sana Ibu Suri sangat menyukai lukisannya yang sangat indah. Lalu terlihat Tuan Zhou terus menyanjung Pangeran Qi yang hebat dan berbakat dalam melukis. Ternyata Tuan Zhou yang kita lihat ini adalah Mei San.
dan Tuan Zhou yang asli telah disekap. 张太尉， Lalu mereka pun mengintai kediaman milik Bambang dari kejauhan. Dan di saat itu juga, Juyun melihat Cuan menjadi salah satu pelayan baru di sana. 等一下， Tak lama kemudian, pria tua yang ternyata Raja Iblis ini, kita sebut saja namanya Reki, langsung menyadari akan keberadaan Juyun di sekitar istana. Ia pun lantas mengaktifkan kekuatan Raja Iblis di tubuh Juyun, sebab mau bagaimanapun juga kekuatan itu miliknya. Seketika, Juyun menjadi hilang kendali dan ia pun sadar ini semua ulah dari Raja Iblis. Oleh sebab itu, ia sengaja tidak melawan dan segera mengikuti kemauan dari Raja Iblis. Karena itu memang rencananya untuk bisa bertemu langsung dengannya. Hingga di mana Juyun hampir saja tiba di sebuah tempat, tiba-tiba Cuan datang menghampirinya dan dengan segera Juyun menghilangkan kekuatan iblisnya itu. Di sana Cuan menuduhnya telah mengikutinya sampai ke sana. Juyun tentu saja menepis tuduhannya itu dan berkata, kedatangannya saat ini bukan untuk mengikuti Cuan, melainkan ada urusan pribadi yang ingin ia selesaikan kepada seseorang yang berada di istana itu. Sesaat, Cuan ingin menghancurkan cermin tersebut yang ia curigai Juyun akan selalu mengetahui keberadaannya melalui cermin tersebut. Dengan segera, Juyun menghentikannya sambil berkata, Bambang bukanlah orang yang mudah ia bunuh. Cuan yang melihatnya aneh seperti itu lantas bertanya ada apa dengannya. Juyun meminta ia untuk tidak usah mendekatinya lagi dan mengusirnya dari sana. Seketika Cuan menangis karena baru pertama kalinya Juyun membentaknya seperti itu. Di waktu bersamaan, Bambang sedang merayu Xuanzu, bahkan mencium pipinya. Hal itu pun disaksikan langsung oleh Zichen, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Bambang pergi, Xuanzu hanya bisa menangis.